Buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu. Welcome back to my channel, dan sekarang aku akan membahas tentang DDST. DDST itu merupakan singkatan dari Denver Development Screening Test, di mana perkembangan anak itu menggambarkan tingkat kematangan fungsi. Oleh karena itu harus dipantau secara berkala. DDST itu merupakan salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan. Tapi DDST bukanlah untuk tes diagnostis ataupun tes IQ. Tahap pemeriksaannya yaitu untuk bayi usia 0 sampai dengan 12 bulan itu dilakukan DDST 3 bulan sekali. Untuk usia 1 sampai dengan 2 tahun dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian usia di atas 3 sampai dengan 6 tahun itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Nah, kali ini aku akan membahas tentang lembar DDST bagian depan. Ini adalah merupakan gambar lembar DDST bagian depan. Nah, di sini yang pertama itu ada tulisan Denver, yaitu alat yang digunakan. Kemudian yang kedua ada pemeriksa ataupun tanggal. Pemeriksa itu adalah nama petugas yang melakukan pemeriksaan. Tanggal di sini menunjukkan kapan waktunya dilakukan pemeriksaan, mulai dari tanggal, bulan, sampai pun tahun. Ini wajib diisi ya teman-teman. Kemudian di sini ada nama, tanggal lahir, dan nomor. Nama ini diisi dengan nama anaknya itu siapa, kemudian tanggal lahirnya itu lengkap dari tanggal, bulan, dan tahun lahir anak. Kemudian nomor itu ada diisi oleh petugas kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan. Setelah itu di sini ada rentan usia anak. 0 sampai dengan 2 tahun akan ditulis dalam bentuk bulan. Kemudian 3 sampai 6 tahun itu ditulis dalam bentuk tahun. Yang selanjutnya itu ada angka 25, 50, 75, dan 90 menunjukkan persentase dari populasi anak yang lulus melakukan uji coba tersebut. Nah, kemudian ada tulisan macam tes, itu merupakan tugas yang akan diuji cobakan kepada anak untuk mengetes perkembangannya. Itu merupakan suatu panduan. Kemudian ada huruf R, itu merupakan report ataupun berdasarkan laporan dari orang tua ataupun pengasuh anak bisa melakukan atau tidak. Kemudian ada angka kecil di bawah huruf R, itu menunjukkan nomor tugas perkembangan yang bisa dilihat di belakang lembar DDST. Nah, di sini saya akan menampilkan lembar dari DDST tersebut. Di sini ada 125 uji coba perkembangan berkelompok pada 4 sektor. Yang pertama adalah personal sosial, yaitu aspek kemampuan mandiri bersosialisasi anak ataupun interaksinya dengan lingkungan sekitar. Yang kedua itu sektor gerakan motorik halus, yaitu kegiatan yang melibatkan otot-otot kecil dengan koordinasi yang cermat. Yang ketiga ada sektor bahasa, yaitu memberikan refleks terhadap meniru suara dan berbicara secara spontan. Dan yang terakhir adalah sektor gerakan motorik kasar, yaitu kegiatan yang melibatkan otot-otot besar untuk menguatkan tenaganya. Kemudian ini adalah belakang lembar DDST. Yang pertama itu adalah petunjuk pelaksanaan, yaitu judul lembar belakang. Yang kedua ada wacana, merupakan petunjuk pelaksanaan tes. Dan yang ketiga angka itu menunjukkan nomor tugas yang akan diuji coba oleh anak. Selanjutnya adalah petugas akan memberikan kode setelah anak melakukan tugas perkembangan. Yang pertama dengan kode PACE ataupun lulus, yaitu anak melakukan uji coba dengan baik. Yang kedua adalah failed ataupun gagal, itu anak tidak dapat melakukan uji coba. Yang ketiga adalah refuse ataupun menolak, jadi anak akan menolak atau menghindar untuk dilakukan uji coba. Yang terakhir adalah no opportunity atau tidak ada kesempatan, jadi anak tidak berkesempatan melakukan uji coba karena adanya hambatan. Selanjutnya adalah untuk menentukan interpretasi penilaian. Yang pertama ada kategori lebih, yaitu jika anak bisa melakukan tes perkembangan yang berada di sebelah kanan garis usia. Kemudian yang kedua adalah kategori normal, jika anak itu gagal melakukan tes perkembangan yang berada di sebelah garis usia, atau jika anak bisa melakukan tes perkembangan yang bersentuhan dengan garis usia. Selanjutnya adalah caution ataupun peringatan, yaitu jika anak gagal melakukan tes perkembangan yang berada di antara persentil 75 sampai dengan 90. Selanjutnya adalah delay atau keterlambatan, yaitu jika anak gagal melakukan tes perkembangan yang berada di sebelah kiri garis usia.
Selanjutnya adalah no opportunity, yaitu tidak ada kesempatan bagi anak untuk melakukan tes perkembangan karena kondisi tertentu. Cara menentukan kesimpulan yang pertama itu normal jika tidak ada keterlambatan atau ada satu caution. Yang kedua adalah anak diduga ataupun suspek terdapat lebih dari 2 caution ataupun lebih dari 1 keterlambatan. Dan yang terakhir adalah unstable ataupun tidak dapat diuji. Jadi terdapat menolak lebih dari 1 uji coba. Nah, itu adalah teori-teori yang harus dipahami oleh tenaga kesehatan untuk melakukan tes DDST terhadap anak. Nah, video selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung usia anak sebelum melakukan DDST. Mungkin cukup sekian and thanks for watching.